Hai semua, di video kali ini kita akan coba untuk melakukan upload filenya. Tapi sebelum kita melakukan upload filenya di dalam storage, kita coba dulu membuat yang namanya form input dan juga file dasinya untuk input filenya. Nah, kita akan buat di dalam halaman detail. Jadi di sini kita akan buat di bagian tengah-tengahnya sini. Di sini kita akan buat tombol dan juga button untuk melakukan upload file gambarnya. Tapi sebelum itu kita buat dulu yang namanya file dasi dan juga inputannya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung coba saja eksekusi dalam codingan. Nah, pertama-tama kita buka saja dulu yaitu bagian news, detail dari newsnya, karena di sini kita akan olah filenya. Kemudian kita akan coba buat di sini panggil sebuah props. Kita sebut saja namanya isUpdate dengan nilai yaitu true. IsUpdate-nya bernilai benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponennya ini yaitu detail news komponen untuk mengatur tampilan dari komponen views-nya yang bagian detail. Di sini kita akan coba ambil dulu yang kita dapatkan dalam props-nya. Berarti kita lakukan di define props-nya yaitu sebuah fungsi update dengan type yaitu boolean true or false, di mana defaultnya kalau kita tidak isi nilainya dia akan bernilai false. Kemudian kita akan buat inputannya. Kita buat inputannya tadi di antara konten dan juga buttonnya, berarti di bagian sini. Kita buat sebuah komen file upload dan kita coba buat formnya. Kita gunakan vicar text. Kemudian kita tampung ke dalam sebuah form. Yang dimana dalam formnya kita buat sebuah file input. Yaitu komponen dari Viewtify. Dengan nilai-nilai yaitu labelnya adalah file input image, kemudian nilai-nilai lainnya seperti varian, fillet. Kita bisa masukkan sebuah play icon yaitu ikonnya yaitu MDI kamera. Selanjutnya kita gunakan fungsi change di sini. Jadi akan ngecek setiap ada perubahan di dalam file inputnya, yaitu sebuah event di dalam Vue.js. Kita buat fungsi namanya handling change. Dan kita akan coba buat fungsinya dulu ini, yaitu handling change untuk menerima nilainya. Kita buat di sini handling change berupa fungsi cons dan kita ambil nilainya. Kita bisa cons yaitu selected sama dengan target. Kita ambil target yaitu filenya files. Ini kita bisa console log untuk cek nilai dari selectednya ini apa. Console.log selected save. Kemudian kita coba testing di dalam web browser. Kita reload. Oke. Nah, sini sudah ada inputannya. Kita coba inspect. Nilai dari filenya ini kita dapat atau tidak. Kita ambil sebuah gambar. Contoh yang ini. Oh, di sini masih ada error karena kita belum ambil event dari change-nya. Kita masuk lagi codingan. Di sini lupa
kita masukkan di sini untuk menampung event nilainya. Kita reload lagi, kita coba lagi, masukkan sebuah gambar. Nah, di sini konsolnya kita dapat nilainya, yaitu list dari gambarnya. Nah, di sini dia berbentuk sebuah array dari indeks ke 0 karena kita cuma input satu gambar, yang mana nilainya ada last modify date, name nama dari file yang kita inputkan, size-nya berapa, kemudian tipenya berapa. Nah, dan di sini ada hal-hal lainnya yang bisa kita ambil. Jadi nanti kalau kita ingin akses contoh nama dari filenya yang nanti masuk ke dalam storage-nya, kita bisa ambil berdasarkan indeks ke 0 di dalam filenya, kemudian ambil nilai dari nama filenya. Kalau kita ingin ambil nilai dari nama filenya, cuma di sini kita ambil saja dari indeks ke 0-nya dulu, yaitu keseluruhan dari file-filenya ini. Dan di sini juga ada satu kelemahan di dalam file upload-nya, yaitu kita bisa upload yang bukan gambar. Contohnya kita bisa upload berupa PowerPoint. Nah, harusnya ini tidak diperbolehkan untuk mengupload sebuah PowerPoint. Jadi kita akan buat validasinya di mana uploadnya cuma bisa berupa gambar dan tidak bisa berupa file-file lainnya seperti file dokumen, PowerPoint, dan lain-lain. Kita coba eksekusi untuk validasinya. Masuk ke dalam codingan lagi. Di sini kita akan coba buat sebuah fungsi untuk mengatur clef-nya, yaitu untuk inputannya from fui, dan kita import state yang kita butuhkan atau yang kita ingin buat. Kita buat saja dua state di sini, yaitu untuk mengatur filenya sama dengan clef yang nilainya 0, dan juga untuk file errornya yang sama nilainya 0. Kemudian kita atur validasi gambar, buat cons type, tipe gambar atau tipe-tipe file yang bisa dimasukkan itu cuman berupa image/png, kemudian image/jpg, dan juga image/jpeg. Nah, jadi nanti kalau tipenya tidak sesuai dengan yang kita inputkan, dia bukan berupa gambar format PNG, JPG atau JPEG, kita akan tampilkan error dari file errornya. Tapi kalau dia sesuai, kita bisa menampung nilainya di dalam state filenya ini. Kita coba dulu untuk handlingnya sebelum kita atur templatenya. Jadi sini filenya kita ambil dari indeks ke 0. Selanjutnya kita akan buat kondisi jika. Sini kondisi if, habis itu jalankan fungsi selected, file yang kita select, dan types-nya types titik includes, types titik includes dalam kurung berdasarkan selected type. Nah, ini kita buat di sini types. Jadi kita cek ya di dalam array-nya ini apakah terdapat di dalam selected filenya pada saat kita console log tadi, apakah formatnya dia berbentuk PNG, JPEG atau JPEG. Nah, kalau dia berbentuk sesuai dengan yang kita buat kondisinya, maka kita kasih file .value, kita isi nilai state-nya ini dengan nilai selected. Tapi jika tidak, dan kita isi file errornya, value-nya menjadi nilai default-nya yaitu 0, sama dengan 0. Tapi selain itu, berarti ini untuk kondisi errornya, kita buat file titik value-nya jadi 0, dan untuk file errornya kita buat saja kondisi atau message dummy gambar file yang di-upload hanya boleh
berformat gambar. Di antaranya JPG, JPEG, dan PNG. Seperti ini untuk kondisinya. Selanjutnya kita akan atur template-nya di bagian atas sini. Kita atur dulu mungkin supaya tidak terlalu lebar inputannya. Kita kasih style width 300 pixel. Dan kita akan coba buat sebuah button di sini, VBTN, VButton dengan nilai-nilainya. Kita kasih type-nya submit, type submit, kemudian dengan VBinding disabled, yaitu dia akan terisi atau terdisable jika file errornya itu terisi, dia akan terdisable. Tapi kalau dia tidak terisi atau bernilai 0, dia tidak akan tampil. Kemudian dia berbentuk blok, kelas MY2, margin atas dan bawah, kemudian color warna biru, size-nya large, variant tonal. Ini untuk button upload file seperti ini. Nah, kemudian untuk message errornya kita ingin simpan di dalam sini saja. Kita buat div file error dengan file errornya berupa elemen p di dalam dari error, dan kita kasih style sedikit, style color red. Oke, nah ini jika terjadi error dia akan tampilkan nilai dari errornya, tapi jika tidak, datanya tidak akan tampil. Ini kita coba berhasil atau tidak validasinya. Kita langsung testing. Kita reload dulu. Kita coba jika kita input filenya berupa bukan format gambar, contohnya format PowerPoint. Nah, dia akan muncul error message-nya. File yang diupload hanya boleh berformat gambar. Nah, sini ada error juga, yaitu disabled-nya expect boolean file. Nah, tapi sini berhasil ya. Kita tidak bisa mengklik tombol uploadnya jika filenya bukan berupa gambar. Tapi jika filenya berupa gambar, kita coba. Nah, di sini uploadnya baru berhasil atau dia bernilai true. Di video berikutnya kita akan coba untuk mensolvekan errornya ini, dan kita akan coba juga buat untuk fungsi dari upload filenya masuk ke dalam storage, dan nama filenya itu masuk ke dalam file storage-nya di bagian database di collection news. Oke, share video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day and bye.